Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat beribadah di bulan Ramadan pada kali ini. Salawat serta salam telah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang pada kali ini. Halo teman-teman, bagaimana puasanya hari ini? Semoga puasanya semakin semangat dan ibadahnya semakin meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Faizal Hamizan dari kelas 9 Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan konten mengenai mengapa bulan Ramadan sering kali disebut bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Hal ini dapat kita saksikan dari kebiasaan para ulama yang seringkali membaca, menghatamkan, dan maupun merenungkan isi kandungan dalam Al-Quran. Hal ini dicontohkan pula oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam Sahih Ain dari Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad adalah orang yang paling gemar memberi. Semangat beliau lebih membara lagi ketika di bulan Ramadan. Tatkala itu, malaikat Jibril seringkali menemui Nabi Muhammad SAW pada malam hari di bulan Ramadan. Malaikat Jibril mengajarkan beliau bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan bagi angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menghatamkan Al-Quran 1 kali pada setiap tahunnya dan 2 kali pada tahun diwafatkannya beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, malaikat Jibril saling belajar Al-Quran dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali pada setiap tahunnya dan 2 kali pada tahun diwafatkannya beliau. Nabi Muhammad juga beriktikaf 10 kali pada setiap tahunnya dan 20 kali pada tahun diwafatkannya beliau. Ibnu Al-Asir menyatakan dalam Al-Jami fil Gharib Al-Hadis 4:64, malaikat Jibril saling belajar Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara waktu-waktu yang paling tepat untuk membaca Al-Quran adalah waktu di malam hari. Karena pada waktu tersebut, kesibukan dunia telah lepas, lisan maupun hati juga lebih khusyuk dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nasyatal laili asyaddu wat'an wa qila." Sesungguhnya waktu malam hari adalah waktu yang lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan waktu itu lebih berkesan. Quran Surat An-Muzammil ayat 6. Sebagaimana daripada alasan-alasan mengapa bulan Ramadan seringkali disebut bulan Al-Quran adalah karena bacaan Al-Quran lebih banyak dibacakan di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya. Dan Muhammad SAW juga seringkali membaca Quran Surat Al-Baqarah dan Nisa serta Al-Imran pada waktu sholat tarawih. Dan ketika beliau mendapat ayat yang bisa ancaman neraka, beliau menghentikan sholatnya dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dicontohkan pula oleh sahabat-sahabatnya pada saat dahulu. Pada zaman dahulu, dalam sholat tarawih bisa membaca surat 200 ayat lebih, sehingga pada waktu itu sholat tarawih bisa dilaksanakan hingga menjelang subuh. Selanjutnya adalah contoh dari para ulama yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang sangat dekat. Salah satu contohnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang lebih kita kenal sebagai Imam Syafi'i, mempunyai murid yang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman. Ar-Rabi bin Sulaiman menyebutkan bahwa Imam Syafi'i bisa menghatamkan 60 kali pada bulan Ramadan. Bayangkan, Imam Syafi'i berarti bisa menghatamkan 2 kali setiap harinya. Masya Allah. Semoga kita bisa mengikuti sikap-sikap teladan dari Muhammad SAW, para sahabat-sahabatnya, serta Imam Syafi'i rahimahullah. Demikianlah potong singkat dari saya. Semoga foto ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.